Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini karena kalau kita boleh ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jalan orang benar dan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Judul renungan pagi hari ini, pohon bahagia. Nah, Mazmur pasal 1 ini berbicara tentang kebahagiaan saudara dan saya. Ayat 1 dimulai dengan kata berbahagialah. Bahasa aslinya berbahagialah yaitu happy, senang, dan bahagia. Kalau kita mau bahagia, ikutilah Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ini adalah kunci untuk kita mengerti seluruh kitab Mazmur, bahkan seluruh isi Alkitab. Penulis Mazmur pasal 1 ini adalah Raja Daud, memberi kita dua pilihan. Jadi kita hanya diberi dua pilihan. Pertama, memilih jalan orang benar, dan kedua, memilih jalan orang fasik. Menjadi pertanyaan, di manakah Bapak Ibu Saudara berada saat ini? Apakah di jalan orang benar atau di jalan orang fasik? Jalan orang fasik pasti menuju kepada kebinasaan, sedangkan jalan orang benar menuju kepada kebahagiaan. Menjadi isi hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu menghendaki kita untuk kita bahagia. Jadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan agar kita manusia ciptaannya, kita hidup di dalam kebahagiaan. Tapi definisi Alkitab tentang kebahagiaan dan definisi kita sangat jauh berbeda. Yang kita pikirkan bahagia adalah perasaan yang kita rasakan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, ketika kita mendapatkan rumah mewah, ketika kita mendapatkan mobil mewah, ketika kita mendapatkan kekayaan, harta, atau mungkin kita menjadi orang terkenal, maka kita akan bahagia. Tapi, kalau menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, kebahagiaan adalah suatu kondisi rohani yang kita rasakan sewaktu hubungan Tuhan dengan kita itu intim. Sewaktu hubungan Tuhan dengan kita dekat atau intim, maka kita akan merasa puas dalam Tuhan. Dan dari kepuasan dengan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh yaitu adalah orang yang suka mengejek, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka mencela, atau pencemooh yaitu orang yang suka berkata-kata buruk. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita intim, maka kita akan menjauhi hal-hal seperti itu. Sehingga di dalam ayat yang kedua, orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan adalah orang yang punya kesukaan, kesenangan atau hobi untuk merenungkan firman Tuhan atau menyukai firman Tuhan. Ketika kita menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga, kita akan menjadi pohon yang bahagia. Nah, pohon yang bahagia di ayat yang ketiga yaitu yang menghasilkan buah pada musimnya, berarti tidak pernah gagal panen pada musimnya. Dan yang kedua, pohon bahagia itu tidak layu daunnya, berarti dia selalu segar. Dan yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita mau menjadi pohon bahagia,
kita tinggal di dalam Tuhan. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apapun yang kita minta, maka kita akan menerimanya. Karena pasti apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Biarlah ini memberkati kita semua, di mana di saat kita ingin bahagia, mari kita selalu dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup selalu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini karena kami boleh ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebelum Tuhan kami akan menjalani aktivitas sepanjang hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, untuk kami selalu menghidupi firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau saat ini ada yang mereka mengalami sakit, mengalami susah, mengalami duka cita, mengalami persoalan dan masalah, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan, penghiburan, dan pertolongan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Tuhan berikan selalu kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian buat gereja kami Tuhan. Tuhan tolong gereja lokal kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan. Kami Tuhan berdoa biarlah Tuhan yang selalu menguatkan untuk setiap kami tetap setia melayani Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda, anak-anak remaja, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, juga Tuhan tolong kuatkan iman kami supaya kami tetap kuat selalu Tuhan di dalam Engkau, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Engkau selalu menyertai dan menolong melindungi kami sehingga kami tetap tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu Tuhan tetap ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kami buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab apa yang menjadi doa dan seruan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.